Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam perkuliahan yang ke-6 tentang epidemiologi, yaitu tema kali ini yaitu tentang penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan wabah atau KLB atau outbreak gitu ya, di mana wabah itu adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya ini meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud melebihi keadaan yang lazim? Yaitu misalnya ada satu kasus tunggal dari penyakit menular yang lama tidak ditemukan, atau adanya penyakit baru yang belum diketahui yang sebelumnya di suatu daerah, memerlukan laporan yang secepatnya disertai dengan penyelidikan epidemiologis. Apabila ditemukan penderita kedua dari jenis penyakit yang sama dan diperkirakan penyakit ini bisa menimbulkan malapetaka, maka inilah yang disebut dengan wabah. Ya. Jadi di sini bisa penyakit lama yang sudah lama tidak ditemukan, kemudian muncul lagi, atau penyakit baru yang belum diketahui. Nah, sebagaimana kondisi sekarang ya, jadi ada penyakit baru yang muncul di tengah-tengah kita. Nah, kejadian luar biasa ya, ini bisa bermacam-macam ya. Jadi ada penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya. Nah, ini termasuk yang merupakan masalah kesehatan masyarakat. Selama ini yang pernah ada di Indonesia ada diare, campak, ya, demam berdarah, DBD. Ini adalah penyebab utama KLB yang ada di Indonesia. Daerah risiko tinggi KLB, ya, penyakit tertentu bisa diidentifikasi. Kemudian ditetapkan prioritasnya, disusun rancangan penanggulangan KLB berkelanjutan dalam satu program penanggulangan KLB. Nah, sekarang kriteria ditetapkannya suatu KLB. Yang pertama adalah timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Ini sudah termasuk sebagai KLB. Kemudian yang kedua, peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya, jam, hari, maupun minggu. Peningkatan kejadian penyakit kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan atau tahun sebelumnya. Ini adalah yang dikategorikan sebagai kriteria KLB. Dari sini kita bisa melihat ya, jadi kapan ditetapkannya suatu KLB. Ya, di sini adanya timbulnya penyakit menular yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, sekarang kita kenal adanya wabah corona gitu ya. Sebelumnya tidak dikenal. Nah, sekarang muncul ya, pertama dari negeri Wuhan, kemudian sekarang sampai menyebar ke Indonesia, dan kita ketahui bahwa khususnya di Jawa Timur ini hampir ada beberapa daerah ya, kabupaten yang sekarang sudah diidentifikasi sebagai daerah merah gitu ya, yang mana kalau daerah merah itu berarti sudah ada positif ya, jadi sudah dinyatakan positif penderita tersebut. Kemudian peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut. Nah, jadi ada 3 kurun waktu yang berturut-turut yang sama gitu ya, menurut jenis penyakitnya, jam, hari, maupun minggu. Peningkatan kejadian kematiannya 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah penderita baru dalam 1 bulan ini 2 kali lipat. Jadi sebenarnya ketika kita menjumpai ya ada penderita baru yang kita sebut dengan insiden gitu ya, angka insidennya ini lebih ya 2 kali lipat
ya, dari bulan sebelumnya, maka ini sudah dikategorikan sebagai KLB. Nah, untuk apa ya tujuan penanggulangan KLB ini? Ya, agar KLB tidak menjadi masalah gitu ya. Ini tujuan utamanya. Nah, tujuan khususnya adalah menurunkan frekuensi. Frekuensi itu angka kejadian daripada KLB itu sendiri. Menurunnya jumlah kasus pada setiap KLB yang terjadi, jumlah kematian, kemudian memandeknya periode. Periode ini waktu yang diperlukan terjadinya KLB. Menyempitnya penyebar luasan wilayah, geografi, administrasi gitu ya, dari wilayah KLB. Nah, langkah penyelidikan atau investigasi wabah yang waktu sebelum kemarin ya, pertemuan kemarin sudah sedikit kita bahas. Jadi pertama harus verifikasi diagnosis. Jadi diagnosisnya harus dipastikan dulu ya, apakah positif atau negatif. Meskipun sekarang ya, kita kalau dalam kategori kasus yang sekarang sedang terjadi ya, wabah corona ini, jadi ada status ODP, ada PDP, ada suspek gitu ya. Nah, ODP itu adalah orang dalam pemantauan, di mana orang ini pernah berinteraksi atau dia pernah berada di suatu daerah atau negara yang di situ terjangkit positif corona, itu sudah disebut dengan ODP. Kemudian PDP adalah pasien dalam pemantauan, yang mana pada tahapan ini ya pasien ini belum dinyatakan positif. Nah, jika suspek ini adalah sudah dinyatakan positif. Kemudian tampilkan epidemiologi deskriptif. Ini adalah tampilan yang mana kita sudah kenal ya, deskriptif ini adalah nanti menggambarkan kejadian penyakitnya, di mana ada siapa yang terserang, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, kemudian where, di mana angka kejadiannya, when, kapan kejadian itu terjadi ya, atau penyakitnya terjadi. Kemudian merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara dari dugaan atau jawaban sementara dari masalah yang muncul. Nah, kemudian merancang ya epidemiologi untuk menguji hipotesis. Apakah menggunakan case control atau cohort? Nah, di sini yang direkomendasikan ini dua ini gitu ya. Yang mana sebenarnya untuk studi epidemiologi itu kan ada untuk analisis ya. Analisisnya itu ada tiga, yaitu cross-sectional, case control, maupun cohort. Namun di sini yang direkomendasikan adalah dua ini. Kenapa? Karena ini adalah yang paling baik. Kalau cross-sectional itu adalah penyelidikan ya, atau pendekatan yang mana antara faktor risiko dan faktor efek itu dilakukan ya, diteliti atau diselidiki dalam waktu yang sama. Sedangkan kalau case control ini adalah penyelidikan yang dimulai dari kasus dulu, jadi ada kasus, kemudian ditelusur bagaimana penyebabnya, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Jadi penelusurannya yaitu ke masa lampau. Kalau cohort itu adalah dari faktor risiko atau faktor penyebab ditelusur sampai terjadinya case ya, atau sampai terjadinya kasus. Misalnya orang merokok diikuti gitu ya, sampai terjadinya misalnya orang merokok itu nanti akan mengalami CA paru misalnya. Jadi orang merokok dalam sehari berapa diikuti terus gitu ya, sampai kemudian muncul CA paru. Nah, selanjutnya dilakukan analisis data ya, mengkaji, menganalisis dari apa yang sudah dilakukan dalam studi tersebut, kemudian interpretasi. Jadi menjelaskan ya, data dari hasil analisis itu yang kemudian nanti bisa dijadikan informasi untuk disebarluaskan. Kemudian pada investigasi ini yang keenam yaitu melakukan tindakan penanggulangan atau upaya pencegahan. Yang ketujuh, jangan lupa yaitu kita membuat dokumentasi atau laporan lengkap ya, dan kemudian mengkomunikasikan hasil investigasi atau penyelidikan ini kepada pihak-pihak yang berkaitan gitu ya. Nah, ini adalah wujud atau bentuk daripada penyelidikan KLB. Pertama adalah pendahuluan, sumber informasi adanya KLB, dampak KLB tersebut, kemudian gambaran endemisitas penyakit penyebab KLB dan besaran KLB pada waktu sebelumnya. Kemudian
Selain pendahuluan, yaitu membuat tujuan, ya, tujuan adanya penyelidikan KLB tersebut. Kemudian metodenya ya tadi ya, jadi direkomendasikan yaitu case control atau cohort. Nah, di sini nanti ada desainnya, populasi dan sampel. Populasi ini berapa populasi yang menjadi cakupannya, kemudian sampel ya, jadi perwakilan bagian dari populasi. Berikutnya adalah cara mengumpulkan dan mengolah data. Jadi bagaimana cara mengolah data, kemudian melakukan analisis. Hasil penyelidikan KLB, ya ini untuk memastikan adanya KLB. Kemudian untuk memastikan ini kita harus membandingkan dengan kriteria yang di awal sudah kita jelaskan tadi. Kemudian gambaran klinis dan distribusi gejala di antara kasus-kasus yang dicurigai. Berikut diikuti dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Ya, ini adalah untuk menjelaskan hasil pemeriksaan KLB. Kemudian hasil penyelidikan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang etiologi atau diagnosis, ya, banding etiologi. Nah, berdasarkan gambaran klinis kasus, ya, distribusi gejala, gambaran epidemiologi ataupun pemeriksaan laboratorium. Jadi di sini kita harus melihat bagaimana hasil ini, ya, hasil penyelidikan tadi. Gambaran klinisnya, distribusi gejalanya, apakah memang menunjukkan bahwa memastikan ya angka kejadian KLB tersebut. Kemudian dibikin kurva, jadi angkanya dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun, gitu ya. Nah, ini contoh ada endemic kurva dari tipoid ini. Nah, ini contoh aja kurva. Kemudian berikutnya yaitu hasil penyelidikan lanjutan. Gambaran epidemiologi menurut umur dan jenis kelamin. Ini who ya, menjelaskan who. Kemudian gambaran epidemiologi menurut tempat, ya, where. Kemudian dilakukan yang laporan penyelidikan KLB berikutnya yaitu berupa pembahasan, membahas ya kondisi KLB saat ini, ya, saat penyelidikan dilakukan, kemudian kemungkinan terjadinya peningkatan kasus, penyebaran KLB, dan kemungkinan berakhirnya daripada KLB itu sendiri. Kemudian yang F adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi ini diperlukan untuk penyelidikan KLB lebih lanjut ya dalam bidang tertentu. Rekomendasi untuk kemajuan suatu program atau bantuan ya dalam rangka untuk penanggulangan KLB. Misalnya dalam di tingkat provinsi. Ya, jadi demikian langkah-langkah daripada bagaimana melakukan penyelidikan maupun kita menjelaskan tentang definisi ya dari KLB itu sendiri. Terima kasih.